Apakah kalian pernah merasa apapun yang kalian lakukan tidak ada artinya? Seperti meninggalkan jejak kaki di pantai dan keesokannya menghilang, seolah-olah hari terulang kembali. Banyak yang bilang masa remaja adalah masa yang paling indah, tapi entah mengapa bagi beberapa orang itu terasa lebih buruk. Contohnya seperti pemuda ini yang mencoba berkenalan dengan seorang gadis. Pada suatu hari, ia merasa seolah segalanya berubah. Dimulai dengan kabar kondisi sang kakek, yang mana kondisi tersebut membuatnya harus berkunjung. Jadi beberapa waktu kemudian, setelah shiftnya selesai, bersama rekan kerja yang baik hati, si pemuda menuju ke rumah sang kakek sembari menceritakan tentang keluarganya. Si pemuda yang mengurus dan membiayai hidup sang kakek yang menderita demensia karena ayah si pemuda terlalu malas dan cuek. Malam harinya si pemuda dan temannya memasuki wilayah perumahan sang kakek dan sangat mengejutkan ada seorang pria yang berdiri di tengah jalan. Setibanya di rumah sang kakek, si pemuda menemukan bahwa rumah itu telah dibobol sehingga meminta temannya untuk menyiapkan senjata. Si pemuda kemudian melihat senter dan segera menuju ke hutan, tempat di mana ia menemukan kakeknya yang berpesan tentang Emerson, kartu pos, dan sebuah tanggal di masa lalu. Tiba-tiba saja, Charlie, behind you! Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena setiap detik yang terbuang adalah kesempatan yang tak akan berulang. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ya, judulnya agak panjang, tapi ini film sangat seru dan menghibur, disutradarai oleh salah satu sutradara idola saya, Tim Burton, serta dibintangi oleh para aktor yang saya pikir sudah tidak asing bagi kalian. Baik, tidak usah kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ternyata tidak ada monster di sana, dan setelah momen traumatis tersebut, si pemuda yang diketahui bernama Jake menjalani terapi untuk pemeriksaan mental. Di sini Jake menjelaskan kepada psikiaternya tentang keyakinan bahwa ada yang salah dengan dirinya dan kematian sang kakek Abe yang penuh misteri membuat semuanya menjadi semakin kacau. Dalam proses itu, kita mengetahui bagaimana Abe dulu sering menceritakan kisah fantasi tentang pertemuan dengan monster dan makhluk mitologi lainnya. Namun ayah Jake, Frank, menganggap semua itu omong kosong, meski Abe juga sering bercerita tentang sebuah rumah untuk anak-anak spesial yang dikelola oleh seorang wanita bernama Nona Alma Peregrine. Tidak hanya menceritakan tentang rumah, tapi Abe bahkan menunjukkan foto-foto kepada Jake dan mengatakan bahwa dulu dia tinggal di rumah tersebut. Jadi setiap anak yang ada di rumah tersebut memiliki keunikan masing-masing dengan kemampuan aneh yang jauh melampaui pengetahuan manusia. Saat masih kecil, Jake pernah bertanya mengapa Abe dikirim ke pulau itu, dan Abe menjelaskan bahwa itu semua agar terlindungi dari monster. Ya, kala itu Jake sangat kagum dan percaya, bahkan sampai menceritakan kisah tersebut di depan kelas. Namun sayangnya berakhir dengan ditertawakan. Seiring bertambahnya usia, Jake berhenti mempercayai kisah Abe, meskipun hal itu sangat menyedihkan bagi sang kakek yang mengerti tak semua orang bisa menerima dan percaya akan kisah tersebut. Saat mengemas barang, Frank menghibur Jake yang sedih, mengatakan mungkin Abe adalah kakek yang baik, tapi bukanlah suami dan ayah yang baik, karena banyak hal-hal buruk yang selama ini disembunyikan oleh para paman dan bibi. Pada suatu hari yang kebetulan adalah hari ulang tahun Jake, seluruh keluarga besar dan kerabat memberikan kejutan. Sayangnya alih-alih gembira, Jake justru bermuram durja karena merasa tertekan sehingga memutuskan untuk menyendiri di kamar. Tak lama berselang, bibinya, Suzy, masuk dan memberikan sebuah buku peninggalan Abe, karya Ralph Waldo Emerson. Di dalam buku tersebut, terselip selembar kartu pos dari Nona Alma Peregrine yang mengundang untuk kembali ke rumah yang berada di Cairnholm, sebuah pulau di Wales. Penemuan ini membuat orang tua Jake kembali menemui psikiater, yaitu Dr. Golan, untuk berkonsultasi mengenai perjalanan ke pulau tersebut. Golan menyarankan agar mereka mengizinkan Jake pergi untuk memastikan keberadaan rumah yang dimaksud Abe, dan jika memang tidak ada, maka anggap itu sebagai suatu momen perpisahan dengan fantasi masa kecil, sekaligus agar Jake dapat merelakan kematian Abe.
Orang tua Jake terpaksa menyetujui dan karena menganggur, Frank dipercayakan untuk menemani Jake. Dalam perjalanan menggunakan kapal feri, Jake dan Frank melihat seekor burung peregrine di atas mereka dan Jake teringat akan cerita Abe yang mengatakan bahwa Nona Peregrine bisa berubah menjadi burung. Dengan nada bercanda, Jake berteriak memperkenalkan diri sebagai cucu Abe dan meskipun bercanda, itu membuat Frank semakin khawatir. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di tujuan dan disambut oleh suasana berkabut dan suram. Mereka kemudian menginap di sebuah pub tua yang juga melayani para turis. Jake menelusuri tempat itu karena kosong dan tiba-tiba saja pemiliknya muncul. Tak ingin berlama-lama, Jake pun berusaha meyakinkan sang ayah agar mengizinkan melakukan petualangan kecil sendirian. Karena ya, seperti yang kita tahu, Frank adalah pemalas. Frank memang mengizinkan, tapi Jake harus ditemani oleh warga setempat. Jadi dia segera menghampiri beberapa pemuda yang sedang nongkrong, memberikan mereka uang agar mau mengantar Jake ke rumah penampungan. Dua pemuda, Worm dan Dirty, bersedia. Mereka mengambil jalan pintas dan mengarahkan Jake ke rumah yang dimaksud sampai akhirnya tercebur. Masuk lebih dalam, Jake akhirnya menemukan rumah penampungan, namun ternyata rumah itu telah hancur lebur, tidak seperti yang diceritakan Abe. Sehingga Jake pun kembali ke pub dengan penuh kekecewaan. Di sana Abe bertemu dengan Ogie, seorang pria buta yang menjelaskan bahwa rumah itu sebenarnya telah diledakkan oleh pasukan Jerman pada tanggal 3 September 1943. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa tak ada seorang pun yang selamat dari peristiwa tersebut, termasuk Nona Peregrine. Keesokan harinya, Jake lagi-lagi meminta izin kepada Frank dengan alasan ingin bermain dengan remaja-remaja setempat. Lagi-lagi karena malas, Frank segera menyetujui tanpa mencari tahu lebih lanjut, dengan alasan bahwa itu ide yang bagus, mengingat Jake tidak punya banyak teman. Namun pada kenyataannya, Jake malah pergi ke reruntuhan rumah penampungan, lalu melihat foto-foto yang tertutup debu, dan saat memeriksa lebih jauh, dia menemukan sebuah tangga dan memutuskan untuk naik. Lalu tiba-tiba, Jake melihat sesosok gadis yang memanggil nama Abe, dan dimulailah keanehan-keanehan tak terjelaskan yang membuat Jake berlari ketakutan dan... Saat bangun, Jake mendapati dirinya sedang digendong oleh seorang gadis bernama Bronwyn, yang menurut penjelasan Abe, gadis itu memiliki kekuatan luar biasa. Tak lama kemudian, tokoh utama kita bertemu dengan anak-anak lain, yaitu Emma, si gadis melayang menggunakan sepatu logam, si kembar yang mengenakan topeng, Olive si gadis api, dan Millard the Invisible Boy. Jake mengira mereka semua sudah mati, atau dirinya yang sudah berada di dunia orang mati. Tapi para anak-anak menyangkal hal itu, kemudian mereka semua mengajak Jake masuk ke dalam gua di mana lokasi portal berada, dan begitu keluar, Jake merasakan suasana yang aneh. Tokoh utama kita pun berlari ke pub tempatnya menginap, namun kini penuh pengunjung dan suasananya juga berbeda. Manajer pub segera marah ketika Jake nyelonong naik ke lantai atas, sehingga para pengunjung menaruh curiga, bahkan mengira Jake adalah mata-mata dan mulai mengancam. Tiba-tiba piring serta gelas bir berterbangan dan anak-anak spesial datang untuk menolong. Tak lama berselang, Jake pun menyadari bahwa dirinya kini terjebak dalam apa yang mereka sebut loop tahun 1943, yang mana terbukti dengan melintasnya pesawat perang di langit. Saat akhirnya naik ke kereta kuda menuju rumah penampungan, Jake dengan bangga mengklaim bahwa diri memiliki kemampuan telekinesis. Namun segera malu ketika Millard mengakui bahwa dirinya lah yang sebelumnya melempar benda-benda di pub. Di perjalanan, Jake mendengar penjelasan bahwa anak-anak terjebak atau lebih tepatnya tinggal di hari yang sama, yaitu hari ketika loop diciptakan, yaitu 3 September 1943. Jake sebenarnya tidak terlalu mengerti, dan ketika tiba di rumah penampungan, tokoh utama kita melihat rumah itu begitu indah dan penuh kehidupan karena banyak bunga serta tanaman di sekelilingnya. Segera ia disambut oleh Nona Peregrine yang dari cara bicara dan sikapnya terlihat wanita itu tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan penuh wawasan, serta sangat memperhatikan waktu. Karena ya, selain mampu berubah menjadi elang Peregrine, Alma juga mampu mengendalikan waktu atau disebut dengan Imbrain.
Ya, Peregrine juga sudah tahu tentang kematian Abe, jadi ia menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam sambil menyiapkan teh. Di taman juga ada anak-anak lain yang juga sakti, seperti Fiona yang bisa mengendalikan tanaman, Claire yang punya mulut monster di belakang kepala, Hugh si tubuh yang selalu dihinggapi lebah, dan Horace si anak mimpi. Ketika Jake dan Peregrine mendekati Emma, Fiona mengabarkan bahwa polisi datang karena insiden di pub. Jake segera membela dengan mengatakan bahwa anak-anak spesial hanya berusaha menolongnya. Peregrine memberikan senyum kecil lalu menemui polisi. Setelah itu, Emma menjelaskan tentang kegiatannya, yaitu menyelamatkan anak tupai. Tapi sebelum itu, Emma membutuhkan bantuan Jake untuk memegang talinya karena ia akan melepaskan sepatu logam sehingga mulai melayang ke udara. Setelah kembali turun, Emma mengenakan kembali sepatunya sambil bercerita bahwa apa yang Jake lakukan barusan adalah tugas Abe. Momen ini semakin menjelaskan betapa Emma sangat berduka atas kematian Abe dan belum bisa melupakannya, tapi Emma berusaha menutupi dan segera meminta Jake bersiap untuk makan malam. Tak lama kemudian, di suatu ruangan, Olive memperkenalkan Jake kepada Enoch, pemuda yang memiliki kekuatan kehidupan. Saya sebut demikian karena dia mampu menghidupkan apapun, termasuk makhluk yang mati, tapi hanya untuk sementara. Dialah yang paling menyeramkan di antara anak-anak sakti, dan kebetulan Enoch sedang merakit sebuah boneka, lalu menanamkan jantung untuk menghidupkannya, dan memamerkan ini kepada Jake, sembari menegaskan jika ingin tinggal di rumah itu hanya karena Emma, maka lupakan, karena Emma telah menutup hatinya sejak kepergian Abe. Jake memperhatikan dengan kagum sebelum akhirnya Emma menolongnya bersiap untuk makan malam dengan meminjamkan dasi serta merapikannya. Tak lama kemudian, di ruang makan, Enoch tampak kesal karena cemburu pada Jake. Sementara lebah-lebah mulai keluar dari tubuh Hugh hingga dia harus memakai topi jaring untuk menahannya. Anak-anak kemudian bertanya kepada Jake tentang seperti apa masa depan, namun Peregrine segera menghentikan dengan tegas dan melarang mereka membicarakan hal itu. Mereka semua pun makan bersama kecuali Claire karena malu, sehingga Jake mendorongnya untuk menjadi diri sendiri. Situasi mendadak memanas ketika Enoch menyinggung bagaimana Abe meninggalkan mereka karena wajib militer, sehingga Emma marah dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Peregrine menerima telepon yang ternyata dari Abe muda, sementara Jake dan anak-anak nonton bareng. Bukan film, tapi mimpi Horace. Anak-anak menjelaskan, meskipun sebagian besar acak, tapi mimpi Horace juga tak jarang menampilkan ramalan masa depan, termasuk memperlihatkan seorang wanita yang digiring paksa oleh pria jahat, dan juga memperlihatkan hubungan Emma dan Jake yang semakin dekat. Hal itu membuat Nona Peregrine segera menghentikan kegiatan tersebut, lalu membawa semua keluar untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan riset. Ya, mereka memang tinggal di tanggal 3 September 1943, tepat saat Perang Dunia II, di mana sebuah pesawat menjatuhkan peledak dan menghancurkan rumah. Semuanya pun mengenakan masker, lalu menatap ke arah langit, menunggu pesawat yang dimaksud melintas dan, ya, kembali ke 24 jam sebelumnya. The farmer's gun. Sedikit informasi, anak-anak tersebut tidak bisa hidup di luar loop, sebab jika keluar, maka usia mereka akan langsung dalam tanda kutip menyusul, sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Emma kemudian membawa Jake kembali ke gua, lalu Jake menunjukkan padanya apa itu ponsel, bahkan mereka sempat berselfie ria. Tiba-tiba, seekor burung masuk ke dalam gua dan menabrak dinding, yang mana membuat Emma segera membawanya ke rumah untuk dirawat.
Sementara Jake sendiri berjalan pulang dan melihat Frank sedang mencarinya. Setelah Jake bertemu Frank, meminta maaf dan memberikan alasan yang masuk akal, seorang petani memanggil ayah dan anak itu untuk bertanya tentang domba-dombanya yang mati secara misterius. Tentu saja Frank dan Jake tidak tahu menahu. Namun sialnya, di sana juga ada Worm dan Dirty yang mencurigai Jake, sehingga terungkaplah bahwa Jake tidak bermain dengan mereka, dan itu membuat Frank sangat marah, sehingga menghubungi Dr. Golan untuk melayangkan protes karena telah menyarankan datang ke pulau itu. Saat Frank pergi minum-minum, Jake mengeluarkan bunga yang dia dapat dari rumah penampungan serta sepucuk surat dari Abe untuk Peregrine dari tahun 2016 bulan Januari. Dalam surat itu, Abe menjelaskan suatu temuan tentang Tuan Baron dan lokasi loop Blackpool, serta menyarankan agar sang pembuat loop, yaitu Nona Fset, agar segera menciptakan loop yang baru yang lebih tersembunyi. Keesokan paginya, terdengar alarm yang membangunkan Jake sesuai arahan dari Frank karena mereka berencana akan mendatangi pantai. Terlihat bunga dari tahun 1943 menjadi abu, dan ketika Frank datang, mereka pun bergegas pergi. Di pantai, ayah dan anak itu bertemu dengan seorang peneliti misterius bernama John. Pria itu sedang melakukan penelitian tentang burung lokal dan akan segera menerbitkan buku, yang mana membuat Frank tersaingi sehingga memutuskan untuk tidur siang. Ada kabar bahwa pria bernama Ogi telah menghilang tanpa jejak yang membuat pemilik pub cemas. Jake bersedia untuk mencari, namun Frank mengatakan bahwa pemuda itu tidak boleh meninggalkan kamar. Tentunya itu bukan masalah yang serius bagi Jake karena tak lama berselang Frank telah tertidur pulas dan Jake bisa menyelinap keluar. Demi menghindari John yang mencurigakan, Jake pun memutuskan keluar lewat jendela lalu menuju ke rumah penampungan di tahun 1943. Setelah disambut oleh Bronwyn, tokoh utama kita segera menemui Peregrine yang tengah merawat burung malang yang ternyata adalah seorang Imbrin bernama Afset. Ini sesuai dengan isi surat dari Abe, sehingga Jake pun segera mengajukan beberapa pertanyaan. Sayangnya, Peregrine enggan untuk menjelaskan karena tak ingin membuat anak-anak ketakutan. Di tengah kekecewaan, Jake bertemu dengan Enoch dan Olive. Lalu, meskipun dilarang oleh Olive, Enoch membawa tokoh utama kita ke kamar saudara Bronwyn dengan alasan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan melalui pemuda itu. Tapi ternyata itu hanyalah kejahilan semata untuk menakut-nakuti Jake. Jadi tokoh utama kita pun segera turun, di mana anak-anak lain telah menanti karena ini waktunya mereka jalan-jalan. Sementara itu, Peregrine mengunjungi jasad Victor dan memberikan pelukan meski tubuh itu kini tak bernyawa. Saat berjalan-jalan, Jake berbincang dengan Emma tentang siapa yang membunuh Victor, tentang Baron, dan tentang Blackpool. Tidak bisa memberikan jawaban pasti, tapi Emma mengajak Jake untuk menuju ke suatu lokasi rahasia, tepatnya salah satu ruangan di dalam kapal karam di dasar laut. Awalnya Jake mengira Emma akan tenggelam, tapi ternyata tidak, karena Emma meniupkan gelembung udara agar mereka bisa bernafas di dalam air. Gadis itu bahkan meniup semua air keluar dari kapal, yang mana ini sekaligus menjelaskan bahwa kemampuan Emma sebenarnya adalah mengendalikan udara. Lalu, gadis itu pun menunjukkan sebuah kotak titipan dari Abe berisi foto orang-orang berbahaya, termasuk Tuan Baron yang langsung dikenali Jake sebagai pria yang pernah dilihat sebelum kematian sang kakek. Emma lalu menjelaskan bahwa Baron adalah pemimpin Bad Peculiars atau orang-orang istimewa yang jahat yang memburu Loop untuk membunuh penghuninya. Ia juga mengatakan bahwa Jake sebenarnya termasuk dalam Peculiar atau orang-orang istimewa. Namun tokoh utama kita membantah hal ini sehingga Emma membawanya untuk melihat salah satu kegiatan Miss Peregrine yang membawa busur ke sebuah titik yang telah ditandai dengan kapur. Di sini terungkap bahwa Loop tempat mereka berada kini tidaklah aman karena setiap hari yang terulang pembunuh Victor selalu datang kembali. Ya, tiba-tiba muncul sesosok monster tinggi tanpa mata, makhluk yang sama yang pernah dilihat Jake di hutan. Namun, hanya Jake yang bisa melihatnya. Peregrine segera melepaskan tembakan, dan tubuh makhluk itu jatuh tepat di dalam garis kapur.
Emma pun menyadari bahwa kemampuan Jake adalah melihat monster-monster mengerikan itu. Setelah kembali ke rumah, Emma membawa buku Peregrine untuk menjelaskan asal-usul monster mengerikan yang disebut Hologas atau Holo. Jadi dahulu kala ada kelompok orang-orang istimewa yang jenuh tinggal di dalam loop sehingga memutuskan keluar. Dipimpin oleh Baron, kelompok itu percaya dan memanfaatkan kekuatan dari Imbrine untuk memperoleh keabadian. Percobaan pun dilakukan tanpa memperdulikan resikonya. Ya, hasilnya justru mengubah wujud mereka menjadi monster holo. Namun beberapa tahun kemudian, Baron berhasil menemukan obatnya, yaitu mata para orang istimewa, terutama anak-anak. Semakin banyak mata yang dimakan, maka semakin mirip pula wujud mereka dengan manusia. Hal ini membuat Jake sadar bahwa Baronlah yang memakan mata kakeknya. Tak lama kemudian, Nona Afset terbangun dan kembali ke wujud manusianya. Namun karena takut Baron akan memburu anak-anak, Nona Peregrine memutuskan sudah waktunya pergi dan mencari rumah baru di loop lain. Emma dan Jake sempat berdebat karena Jake tak ingin ikut masuk ke loop baru bersama mereka. Dia akhirnya memutuskan kembali melalui portal dan muncul kembali di pantai, tempat Frank sedang mencarinya dengan cemas. Tak jauh dari sana, Oggy ditemukan tewas di dekat batuan dengan mata yang hilang, seolah diserang oleh sesuatu. Jake pun sadar bahwa ia harus memperingatkan para pekulier, namun Frank mencegah dengan mengatakan berbahaya berkeliaran saat ada psikopat yang bebas di luar sana. Meskipun begitu, Jake tetap berlari masuk ke dalam gua dan diam-diam John mengikuti. Jake! Jake! Saat Jake mendengar langkahnya, John pun mengaku bahwa dirinya juga seorang istimewa. Tiba-tiba dia berubah wujud menjadi Dr. Golan, lalu berubah lagi untuk menunjukkan wujud aslinya. Ya, Baron memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia juga melihat Jake di malam kematian Abe. Seketika Baron mengubah tangannya menjadi sebilah belati dan menempelkannya di leher Jake untuk memaksa pemuda itu menurut. Sementara anak-anak istimewa sedang sibuk berkemas untuk pindah ke loop lain, Baron justru menyeret Jake agar membawanya langsung ke rumah Peregrine. Ketika pintu dibuka, Peregrine cemas memikirkan keselamatan anak-anak. Baron masuk dan memerintahkan mereka semua mendekat, tetapi anak-anak bergeming karena hanya menuruti instruksi Nona Peregrine yang segera menyuruh mereka mundur demi keselamatan. Baron menunggu teman-temannya, para holo, untuk menyerang, dan Jake yang mampu melihat mereka menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Demi melindungi anak-anak, Peregrine mengorbankan diri dengan bersedia ikut bersama Baron. Sebelum pergi, ia berpamitan dengan penuh emosional, lalu minta Jake berjanji untuk melakukan segalanya demi menjaga anak-anak jika terjadi sesuatu pada Peregrine. Jake mengangguk dan kemudian Peregrine pun berubah menjadi seekor burung masuk ke sangkar milik Baron. Jake dan Afset kemudian memimpin berusaha menjaga anak-anak tetap tersembunyi dalam kegelapan saat holo mulai bermunculan. Tak lama Jake mengangkat telepon dan mendengar panggilan dari Abe muda di tahun 1943. Karena belum mengenalnya, Abe tidak tahu siapa Jake, sehingga kesempatan itu dipakai Jake untuk mengungkapkan penyesalan bahwa ia berharap bisa menjadi cucu yang lebih baik bagi kakeknya. Namun situasi menjadi genting ketika Afset yang sedang memberi instruksi tiba-tiba ditarik menembus dinding oleh holo. Anak-anak menjerit ketakutan, sementara Jake segera menuntun mereka menuju ke tempat aman dan melawan holo dengan crossbow milik Peregrine. Makhluk itu masuk dan langsung menyerang Inoh. Ketika dia berusaha melawan balik, Jake sendiri kesulitan membidik dengan tepat, sementara holo itu menggunakan tentakel panjangnya untuk melempar Inoh berulang kali ke seluruh ruangan.
Kondisi menjadi semakin kacau dan berbahaya sehingga anak-anak segera berlari ke lantai atas. Di saat yang sama, akhirnya Jake berhasil menembak Hollow tepat sebelum ia mengambil mata Enoch. Makhluk itu tetap mengejar mereka hingga ke loteng dan menghantam pintu dengan keras, sementara anak-anak keluar lewat jendela. Fiona lalu menumbuhkan dahan pohon agar mereka bisa turun melewatinya, dan ketika Hollow berhasil masuk, anak-anak sudah lebih dulu turun dengan selamat. Bersamaan dengan itu, sebuah pesawat Jerman menjatuhkan peledak karena memang ini adalah akhir dari Loop. Kini mereka tidak bisa lagi kembali ke rumah tersebut sehingga pergi menuju pantai tanpa tahu harus melakukan apa. Bersama-sama, anak-anak itu sepakat untuk meninggalkan pulau dengan kapal karam Emma menuju Blackpool, lokasi loop lainnya, dengan menggabungkan kekuatan dan kemampuan masing-masing. Anak-anak berhasil menyalakan kembali kapal itu hingga dapat dipakai berlayar. Emma lalu menjelaskan bahwa karena loop tersebut berasal dari Januari 2016, jadi mereka punya kesempatan untuk mencegah kematian Abe dengan mengalahkan Baron di sana. Ya, mereka memperlihatkan peta itu kepada anak-anak lain dan menekankan bahwa waktu mereka bertahan di luar loop sangat singkat, sehingga mereka harus sesegera mungkin menyelamatkan Peregrine. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di dermaga Blackpool, tempat yang asing bagi semua, dan segera mereka masuk ke rumah hantu yang di dalamnya terdapat portal loop. Jake dan Emma menuju ke sebuah tower dan mencoba memancing beberapa Hollow keluar. Emma melepaskan sepatunya untuk menarik perhatian Baron sambil mengungkapkan bahwa mereka sudah menghabisi Hollow yang menyerang rumah. Rencana itu terbilang berhasil. Hollow mengikuti hingga ke stasiun dan orang-orang tentunya terkejut melihat Emma melayang di udara. This is a day to... You down there. Salah satu Hollow justru dihantam kereta, sedangkan sisanya sampai ke stasiun. Di sana, anak-anak istimewa melakukan perlawanan dengan melempar bola salju dan gulali agar Hollow terlihat jelas di siang hari. Sementara itu, Enoch menghidupkan kerangka-kerangka mainan dari rumah hantu untuk menyerbu Hollow. Bahkan, orang-orang bisa menyaksikan semuanya. Para kerangka berhasil menjatuhkan beberapa Hollow, lalu Bronwyn mencabut kuda dari komedi putar dan melemparnya ke arah Hollow. Phase 2. Don't just stand there! Orang-orang mulai panik dan berhamburan keluar dari taman hiburan, sedangkan anak-anak menuju Blackpool Tower demi menyelamatkan Nona Peregrine. Di dalam, pertempuran besar terjadi antara anak-anak menghadapi Baron dan para Hollow lainnya. Tentunya itu tidak mudah karena Baron bisa mengalahkan semua anak-anak untuk meninggalkan ruangan, sementara sisanya diserahkan kepada dua Peculiar jahat. Go, get down. Dengan kerjasama yang apik, para anak-anak istimewa berhasil mengalahkan para Bad Peculiar. Meskipun Emma sempat membeku dan terlihat seperti sudah mati, ini membuat Enoch menyesal karena tak bisa melindungi, tapi pada akhirnya gadis itu bangkit kembali.
Sementara itu Jake bersama Emma mengejar Baron dan pada suatu kesempatan Emma berhasil menahan Baron dengan hembusan angin, sementara Jake masuk ke dalam ruangan di mana para Imbrine dalam wujud burung ditahan. Segera ia melepaskan burung-burung itu sehingga ketika Emma kelelahan dan Baron berhasil mendobrak pintu, semua Imbrine sudah bebas, bahkan termasuk Peregrine. Tak mau menyerah, Baron pun kini hendak menghabisi Jake. Di saat yang sama, Emma kembali dan kali ini bersama Enoch. Dua anak istimewa itu terkejut ketika masuk karena menemukan ada dua Jake. Dua-duanya mengaku Jake yang asli, sehingga membuat Enoch ragu menembak. Tepat pada saat itu, salah satu Hollow yang bertahan menyelinap ke ruangan. Ya, hanya Jake yang bisa melihat, sehingga secara diam-diam tokoh utama kita memanfaatkan momen ini untuk menyingkirkan Baron selamanya. Setelah itu semuanya berkumpul di station dan masuk ke dalam portal untuk kembali ke tahun 1943 kecuali Jake. Semuanya mengucapkan salam perpisahan meskipun Jake sebenarnya ingin ikut ke tahun 1943. Tapi Emma menegaskan bahwa Baron sudah tidak ada dan bahwa sudah seharusnya Jake tetap di tahun 2016, tepatnya pada momen ini agar bisa bertemu kembali dengan Abe. Jake kembali ke Florida dan ketika sampai di rumah Abe, ia sangat senang mendapati sang kakek masih hidup. Jake pun kemudian menceritakan semua pengalamannya di rumah Nona Peregrine dan tentang anak-anak istimewa. Abe pun memberikan hadiah, meski tahu ulang tahun Jake masih beberapa bulan lagi. Hadiah itu berupa buku Emerson yang berisi banyak uang untuk perjalanannya. Dengan tulus, Abe mendorong Jake agar kembali bersama anak-anak istimewa karena di sanalah tempatnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Jake yang akhirnya berlari ke dermaga Blackpool di tahun 1943 untuk mengejar kapal para anak-anak istimewa dan berhasil menemui Emma. Pemuda itu tidak muncul begitu saja karena telah melewati berbagai loop di kota-kota dan tahun berbeda di seluruh dunia hanya untuk menemui Emma lagi. Mendengar hal itu, Emma pun kagum dan kini Jake bergabung dengan anak-anak istimewa untuk memulai perjalanan baru. Terlihat juga Nona Peregrine yang sempat kembali ke wujud manusianya lalu kembali menjadi burung dan terbang menghampiri kapal untuk akhirnya berkumpul kembali bersama anak-anak yang selama ini dia lindungi. Akankah mereka menemukan loop yang benar dan aman? Dan tamat. Sang sutradara menghadirkan dunia fantasi gelap penuh nuansa surrealis lewat kisah Jacob Portman yang menemukan rumah misterius berisi anak-anak dengan kemampuan unik. Eva Green tampil kuat sebagai Miss Peregrine, sosok pelindung yang menjaga mereka dalam lingkaran waktu di tahun 1943 agar aman dari Hollow Gas. Film ini memikat dengan visual eksentrik khas Burton, meski narasinya kadang terasa berliku, tapi tetap menyajikan pengalaman fantasi yang berbeda dari film adaptasi lain. Akhir film memperlihatkan Jake memilih untuk meninggalkan keluarganya di dunia nyata dan bergabung dengan anak-anak istimewa. Banyak penonton mungkin bertanya-tanya apakah ia benar-benar meninggalkan segalanya? Jawabannya ya, Jake akhirnya menerima bahwa ia juga seorang peculiar dengan kemampuan bisa melihat Hollow, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dengan kekuatan itu, Jake merasa bahwa hidupnya akan lebih berarti jika berada bersama mereka yang memahami dirinya. Keputusan ini penuh simbolisme. Jacob meninggalkan dunia normal yang seringkali penuh penolakan menuju dunia yang penuh resiko namun memberinya makna. Ini menegaskan pesan bahwa keberanian untuk memilih jalan sendiri meskipun berat adalah kunci untuk menemukan jati diri. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ransom Riggs tahun 2011. Film ini memiliki sejumlah perbedaan besar, salah satunya adalah perubahan kekuatan karakter. Dalam novel, Emma bisa mengendalikan api, sementara Olive justru si gadis ringan. Film menukar peran itu mungkin agar secara visual lebih mudah diikuti. Selain itu, film memadatkan alur cerita dan mengubah akhir agar lebih sinematis.
Di buku, kisahnya jauh lebih kelam, dengan eksplorasi mendalam terhadap trauma dan kehilangan. Sementara film lebih menekankan petualangan dan visual fantastis. Bagi pembaca novel, ini terasa seperti versi disederhanakan, tapi bagi penonton awam, perubahan ini membantu narasi agar lebih jelas, terutama dengan penambahan unsur aksi di bagian akhir. Nah, saya yakin banyak dari kalian yang kebingungan setelah menonton film ini. Mungkin kalian mencoba memahami bagaimana cara kerja loop atau lingkaran waktu di film. Menurut saya, arahan filmnya sedikit membingungkan karena hampir tidak ada penjelasan detail tentang masuk keluar dari loop. Selain itu, kejutan yang seharusnya bisa menjadi kekuatan film ini juga tidak benar-benar muncul. Teori tentang waktu sendiri sebenarnya sangat penting. Terjebak dalam sebuah loop, bisa mengulang satu hari terus-menerus adalah konsep besar yang butuh fokus dan penjelasan detail untuk bisa dimengerti. Saya rasa film berdurasi 2 jam 7 menit tidak cukup untuk menjelaskan ide serumit itu dengan baik. Karena tidak bisa berharap ada versi serial TV yang lebih lengkap, maka kita coba pahami dari sedikit yang sudah ada dalam film. Oke, jadi sebelum meninggal, Abe menyuruh cucunya, Jake, pergi ke Pulau Cairnholm untuk menemukan seekor burung di dalam loop tanggal 3 September 1943. Burung yang dimaksud, ya tentu saja Nona Peregrine. Abe juga berpesan agar Jake menceritakan padanya apa yang sudah terjadi. Jake kemudian mengikuti anak-anak seperti yang sering diceritakan kakeknya, sehingga sampai ke gua. Disitulah ia masuk ke lingkaran waktu yang sama dengan yang disebutkan kakeknya sebelum meninggal, yaitu 3 September 1943. Itu adalah hari nahas ketika rumah Nona Peregrine dihancurkan oleh pesawat pengebom Jerman. Namun karena Nona Peregrine adalah seorang imbrin, ia bisa mengendalikan waktu. Dengan begitu, ia dan anak-anak di sana bisa mengulang hari itu selamanya tanpa menua. Artinya, jika seseorang keluar dari loop, ia akan kembali menua seperti biasa. Sayangnya, sebuah kejadian buruk terjadi ketika seorang ahli burung bernama John mengikuti Jake masuk ke gua tempat pintu loop berada. Ia bisa masuk karena ternyata ia juga seorang pekulier. Kemudian terungkap bahwa ia sebenarnya adalah Tuan Baron, tokoh antagonis utama di cerita ini. Baron masuk ke rumah Miss Peregrine yang ada di dalam loop tanggal 3 September 1943 dan menuntut Nona Peregrine untuk ikut dengannya ke sebuah loop lain. Loop itu sebenarnya diciptakan oleh Miss Offset di Blackpool. Disitulah percobaan keabadian Baron dilakukan pada tahun 2016. Ya, loop tersebut berusia 6 bulan, tepatnya bertanggal 11 Januari 2016. Nona Peregrine lalu ditangkap dalam wujud imbrinnya dan dibawa pergi oleh Baron. Para anak-anak kemudian menghadapi Hollow yang ikut bersamanya. Karena tidak ada imbrin untuk menjaga loop, bom Jerman benar-benar jatuh menghancurkan rumah Peregrine dan loop 1943 itu pun hilang selamanya tanpa bisa di-reset. Kebingungan, anak-anak memutuskan untuk menolong Nona Peregrine dengan pergi ke Blackpool. Tempat itu punya pintu masuk ke loop tanggal 11 Januari 2016 yang sama dengan lokasi Baron membawa Nona Peregrine. Mereka pun membuat perjalanan dramatis ke masa itu dengan menaiki kapal besar menuju pelabuhan Blackpool. Dalam perjalanan, Emma mengatakan pada Jake bahwa karena Miss Offset sudah mati, maka loop Blackpool tidak bisa di-reset. Artinya, ketika loop itu tertutup, waktu akan berjalan normal. Jika itu terjadi, Emma dan anak-anak akan kembali menua sesuai waktunya, atau mungkin bisa lebih cepat karena dikejar waktu. Sementara Jake bisa tetap hidup normal di tahun 2016. Pertarungan besar pun terjadi pada 11 Januari 2016 di dalam loop Miss Offset di karnaval tepi laut. Enoch menghidupkan kerangka-kerangka untuk melawan Hollow. Anak-anak harus keluar sebelum 4.30 sore karena saat itulah loop akan tertutup. Kalau tidak, mereka akan terjebak di 2016 dan mati. Setelah semuanya berakhir dan Baron berhasil dikalahkan, Jake berpamitan pada semua orang lalu kembali pulang hanya untuk mendapati kakeknya Abe masih hidup. Hal ini terjadi karena peristiwa Hollow membunuh Abe belum pernah terjadi, bahkan kecil kemungkinan akan terjadi, sebab Hollow dan Baron sudah dibunuh sebelum waktunya. Artinya, Baron tidak akan pernah datang ke Florida untuk menemui Abe. Nona Peregrine yang terluka tidak bisa kembali ke wujud normal untuk membuat loop baru. Akhirnya ia bersama anak-anak kembali ke tahun 1943, tepat di tahun saat loop mereka dihancurkan bom. Di akhir cerita, Abe mengatakan bahwa meski loop 1943 sudah tertutup, Jake masih bisa menemukan mereka. Abe memberinya uang asing dan peta yang menunjukkan lokasi semua loop agar ia bisa melacak mereka. Untuk bisa sampai ke waktu yang sama, Jake harus melewati banyak loop berbeda. Ini menjelaskan kenapa rambutnya agak
agak gondrong di akhir film. Ia mengambil jalan pintas dari satu loop ke loop lainnya sampai akhirnya tiba tepat di saat kapal hendak berlayar pada tahun 1943. Jika kalian bingung bagaimana Jake bisa kembali menemui Emma, begini jalannya. Loop terdekat yang ia masuk ada di gurun California. Dari sana ia masuk ke masa 19 sekian, tidak disebutkan tahunnya. Kemudian ia mencari loop berikutnya yang berada di Tokyo, tepat di tahun 1942. Lalu ia bergabung dengan Angkatan Laut untuk menunggu hari ketika loop London terbuka. Setelah 2 bulan menunggu, ia akhirnya tiba di tanggal 3 September 1943, hari ketika anak-anak pekulier bersiap menaiki kapal. Jadi, demi bisa bertemu Emma, Jake benar-benar tidak berhenti berjuang. Ia melewati perjalanan panjang dari satu loop ke loop lain tanpa pernah beristirahat sampai akhirnya bisa tiba di masanya Emma. Ingatkah kalian bagaimana wajah kakek Abe tampak tenang dan tidak terkejut saat Jake menemuinya di akhir cerita? Salah satu alasannya adalah karena ia sudah tahu sejak awal bahwa Jake juga seorang pekulier. Selain itu, ia mungkin juga menyadari kalau Jake sudah mulai membantu para Imrin. Salah satu alasan besar kenapa kakek Abe tahu cucunya juga pekulier adalah karena ia pernah mendengar panggilan telepon yang Jake lakukan saat berada di tahun 1943. Di situ Jake mengatakan betapa ia mencintai dan merindukan kakeknya. Nah, udah berasa belum? Film ini menyimpan banyak pesan moral yang dapat direnungkan dan diceritakan dengan indah. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kelemahan, sebab justru dalam keunikan setiap anak pekulier tersimpan kekuatan yang mampu membawa keselamatan. Perjalanan Jake pun menjadi cermin betapa pentingnya keberanian menerima jati diri, karena hanya dengan mengakui siapa dirinya, ia akhirnya menemukan tempat yang benar-benar layak untuknya. Selain itu, kehadiran Hologas menjadi peringatan bahwa ambisi manusia untuk melampaui kodrat justru berujung pada kehancuran, sehingga menerima kefanaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dan pada akhirnya, keputusan Jake meninggalkan keluarganya mengajarkan bahwa makna hidup seringkali lahir dari keberanian melepaskan kenyamanan demi tujuan yang lebih besar. Semua itu merangkai refleksi mendalam bahwa identitas, keberanian, serta penerimaan terhadap keunikan adalah kunci untuk bertahan dan menemukan arti hidup di dunia yang penuh tantangan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!